kondisi petani miskin yang ada di sini, tugas keseharian mereka itu setiap pagi mereka menunggu pekerjaan dari keluarga tetangga kita untuk mereka makan gaji menghidupkan keluarga mereka. Jadi ketika tidak ada yang datang panggil makan gaji, maka mereka di rumah. Alhamdulillah, program yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah sangat baik. Adapun mereka berikan bantuan diantaranya benih jagung, kemudian benih cabai, kemudian hand sprayer, racun rumput, herbisida dan inseksida. Dan alhamdulillah seluruh masyarakat di sini yang menerima manfaat tersebut sangat senang sehingga mereka tidak sia-siakan benih jagung tersebut. Hanya kurang lebih 2 minggu setelah mereka dibantukan ini, hampir 50% semuanya tanam. Saya atas nama pemerintah Desa Jono mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa Jono yang sudah menanam bibit jagung kemarin yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi. Nah, saya berharap agar supaya setelah panen kita sisihkan sedikit anggaran kita agar supaya tidak bergantung lagi kepada pemerintah. Bisa membeli bibit dan bisa untuk pembelian pupuk. Tujuan daripada program ini dari provinsi dan kami bekerja sama dengan PPL. Tujuan daripada program ini yaitu untuk kesejahteraan daripada kita semua. Proses pendampingan saya itu selama mulai dari persiapan penyaluran, saya melakukan pertemuan. Jadi saya tidak tunggu bantuan itu turun, baru saya lakukan penyuluhan, tetapi saya langsung lakukan penyuluhan khususnya jarak tanam. Jadi intinya yang saya berikan kepada petani penerima manfaat ini adalah budidaya tanaman jagung. Jadi ada 4 kali rembuk tani. Jadi di rembuk tani itu segala sesuatu masalah petani mereka akan sampaikan ke saya. Dan saya pun tidak bekerja secara pribadi, tapi saya kerja bersama teman-teman tim BPP Baloase. Jadi ada teman-teman penyuluh dari desa lain yang ada di wilayah kerja BPP Baloase, saya undang semua di pertemuan rembuk tani itu. Bahkan saya juga undang teman-teman khususnya BSIP itu yang paham persis dengan teknologi budidaya tanaman jagung, saya undang. Sehingga betul-betul teori yang diberikan ke penerima manfaat ini, di sisi lain pengetahuan mereka dapatkan, dan cara yang ada di lokasi, saya selalu dampingi. Mulai khususnya jarak tanam, umur pemupukan, kami dampingi terus. Awalnya sebelum kita memberikan bantuan, kita sosialisasi. Jadi nama-nama yang sudah ada ini kita lakukan sosialisasi, apa sih program ini, tujuannya apa, siapa yang dituju, kenapa si A bukan si B. Itu kami lakukan sosialisasi. Selesai sosialisasi baru kita memberikan bantuan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disertai juga penjelasan-penjelasan teknis. Nah, setelah bantuan itu ada di tangan mereka, kami tetap melakukan pendekatan bersama-sama dengan petugas lapangan yang menjadi pendamping, dalam hal ini tentu saja penyuluh, ada juga pendamping OPT, ada juga kami melibatkan pendamping desa. Karena di beberapa desa itu ada pendamping desa tersendiri yang tentu saja secara psikis itu berhubungan dengan petani itu yang bisa memberikan masukan-masukan kepada petani. Jadi kami buat beberapa pertemuan secara berkala untuk menggali apa sebenarnya yang menjadi masalah mereka. Kemudian dalam berusaha tani itu kendala-kendala mereka apa.
Dan di dalam setiap pertemuan secara teknis oleh penyuluh dan pendamping lainnya yang tahu teknis usaha tani, kemudian teknis mungkin menghadapi dampak lingkungan yang ada. Nah, kemudian ada juga pihak aparat, mulai dari kepala desa, aparat desa, dan sekretaris, dan siapa saja yang ditugaskan dalam pertemuan untuk juga menangkap semua permasalahan, karena tidak semua permasalahan petani harus kami selesaikan secara teknis. Ada juga yang harus melibatkan kebijakan-kebijakan desa. Karena juga kita melibatkan desa karena mengingat juga di desa itu ada DD, dana desa, yang kadang-kadang juga bingung desanya itu untuk apa, karena tidak ada masukan dari petaninya. Nah, dalam pertemuan-pertemuan itu kita berusaha dengan petani itu bagaimana kita berhubungan dengan mereka, mengajak mereka untuk lebih baik lagi, menggali segala persoalan-persoalan mereka, terutama di usaha tani dan kehidupannya, sehingga bisa lebih baik lagi. Selain jagung dibantu, pupuk, racun rumput, pupuk, pukuli keboko, pukuli tentadu. Itu pun nih bagi pemerintah ke kami. Tangki. Itu pun bagi kami tangki. Bibit. Bibit bagi kami 10 kilo. Bibit jole. Nukuno soe, pada no semprot. Nukuno semprot kami, pada no pas nangau ke boko mai panas no jole. Pas umur 20 hari, 20 ayana mana no pupu. Nah, umur nu 30 pupu musangani pak. Sampai umur nu 50 pupu. 50 eyo. Biasanya kalau tanam jagung begini, untuk 7 jole bei kami ane pane yo, nalele pro jole. Jadi ane tempo udah, gajole kami, belok ke tubuh na. Jadi ane kita na belok tubuh jole mai, kita na tantadu, semprot tantadu. Bis minggu nu naliu, ane kita na semprot tumo tantadu. Sampai na ngawi. Penting nama dia tantadu na semprot pak. Sampai na masuk pro tantadu nu. Oi, kuya mo tu. Pira ba dale ye? Alhamdulillah. Jadi, bagaimana hasilnya? Ya, nabi rasa deh. Jadi, sudah berapa hari lagi panen? Ya, 3 hari lagi. Jadi Pak Ferus, kalau memang ciri-ciri tanaman jagung panen secara umum daunnya itu menguning, kemudian isi tongkolnya sudah mengeras. Iya. Jadi tanaman ini untuk siap sudah dipanen. Iya. Jadi pupuk semua bantuan dipakai. Sudah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, bagus hasilnya. Jadi Pak Ferus ini menggunakan pupuk. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah hasilnya Bagus. Jadi harapan kami pemerintah setelah panen kami harus sisihkan lagi untuk membeli Pupuk. Iya. pupuk, beli juga benih. Iya. Jadi kami tidak usah lagi mengharap bantuan lagi ke depan, Iya, ya. karena memang permintaan banyak. Iya.
tapi biasa bantuan yang kurang. Jadi ke depan Komio harus beli bibit lagi. Beli juga pupuk. Oke. Biasanya ane rata mi umpamanya merata. Nyuri jole jadi jole mah ni hama mo. Iya nupu ni hama. Nupu hama pas baru minggu itu naliu rata mi sangkani pak. Kita jole. Kita jole malam mu hama tu sangkani bit. Ni hama mo. Agak bisa nunjuk ya seterus namanya marata. Ini narata. Biasa seminggu sangkani, baru minggu sangkani narata. Biasa ada rasa minggu mai tungkai narata ya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian kegiatan panen jagung, kegiatan bantuan penanggulangan kemiskinan, program dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini beberapa waktu kemarin kami juga ikut hadir melakukan sosialisasi. Ada beberapa desa kemarin kami hadir kok desa di Solo. Dengan waktu itu kepala bidang penyuluhannya masih Pak Adam ya. Kami bersama-sama melakukan sosialisasi dan pada saat sosialisasi itu memang penekanannya adalah bantuan ini ke individu-individu yang memang dari segi aspek persyaratannya memenuhi syarat untuk penerima bantuan program kemiskinan. Memang pada saat pemberian bantuan itu ada beberapa hal yang menjadi stressing kita semua, yang kita khawatirkan, cukup ragu kita. Apakah individu penerima bantuan ini akan melaksanakan kegiatan ini atau tidak? Karena dengan segala keterbatasan, terutama di wilayah Dolo Selatan ini Pak, karena wilayahnya banyak juga wilayah pegunungan, ya sehingga aksesnya juga cukup sulit. Tetapi pada hari ini kekhawatiran itu ternyata terbantahkan. Kita bisa lihat dan saksikan sama-sama kita sudah panen. Ternyata hasil bantuan itu benar-benar memberi manfaat untuk petani-petani di Kabupaten Sigi, khususnya di Desa Jono dan penerima bantuan program kemiskinan ini. Di Jono, petani jagung hari ini sudah 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian setelah melimpahnya panen jagung, persoalan kami terus lagi persoalan kami. Kadang-kadang harus mengantri, itu kan memperlambat. Nah kemudian selama ini dengan walaupun ada bantuan dari provinsi jagung dan kabupaten, kami juga pakai dana desa karena tidak cukup bibit jagung, karena terlalu banyaknya orang menanam jagung. Hari ini kesyukuran saya sama masyarakat Jono, kalau kemarin di bawah pohon kelapa tidak ditanam jagung, hari ini sudah ditanam semua Pak. Luar biasa betul. Jadi ini saya bangga sekali sama masyarakat saya. Kemudian lanjut daripada itu, saya berterima kasih banyak juga kepada saya punya penyuluh ini. Luar biasa Pak Sema. Ini kemarin kalau tempat ini Bapak Ibu bahwa kami jarang berkumpul seperti itu. Kelompok tani itu biasanya diundang, yang datang 1-2 orang. Tapi dengan maksudnya Pak Sepri, luar biasa betul. Ini kita bukan baku tenda, ini kenyataan. Saya minta maaf, jadi saya tidak tahu buat tenda orang. Tapi ini kenyataan. Jadi hari ini saya sangat senang, termasuk Ibu DPD di bawah pohon kelapanya itu selama ini tidak pernah ditanam jagung. Hari ini sudah ditanam jagung, sudah panen 1 kali. Ini motivasi sama yang lain. Sampai saat ini kami indikator keberhasilannya masih bahwa petani itu bisa menanam, karena kan selama ini miskin, petani itu tanda kutip ya miskin, terus dia pertama tidak punya modal untuk membeli sarana produksinya,
lahannya juga ada, kita juga ada petani yang kita bantu kan penggarap saja, tidak punya lahan, jadi harus mengharapkan menggarap tempat lain. Tapi yang paling utama adalah tidak ada modal untuk memberi sarana produksinya. Jadi dampak yang awal yang kita lihat, yang positifnya bahwa dia bisa mendapatkan sarana produksinya dan tentu saja dia bisa melakukan penanaman. Nah, jadi pertama sudah bisa melakukan penanaman, sudah mulai panen, jadi sudah ada hasil panennya. Dan kemarin di daerah Sigi ya di Jono saya sudah mewawancara beberapa petani dan menurut mereka masih data yang kita dapatkan dari mereka bahwa sebelum-sebelumnya juga pernah melakukan penanaman jagung ini dan hasilnya itu melebihi. Kalau dia tidak dibantu tentu saja kan masih mengeluarkan modal awal. Kemudian ya mungkin kalau persoalan berapa nilai uang yang dia dapat ya tergantung di waktu dia menjual. Saat ini harganya mungkin lebih dari kemarin. Jadi mungkin ya pasnya di situ. Dari hasil evaluasi kami terhadap pelaksanaan program memberikan hasil yang sangat-sangat signifikan sehingga diharapkan nanti program ini berlanjut dan merupakan salah satu program primadona baik dari kami di tanaman pangan hortikultura maupun bagi Provinsi Sulawesi Tengah per kabupaten pada umumnya. Saya pikir langkah-langkah kebijakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu gerak cepat, kami bisa menselaraskan dengan adanya terobosan program pengentasan kemiskinan ini. Jadi itu kami ada bantuin kita nih agak mutur pun kami, nih agak mutur harus mau kerja, nah sekuru kita di baik pemerintah kita mau bantuan harus kerja, nih agak pakai revolusi bantuan baik pemerintah harus kerja. Para oleh pemerintah nu perbaikan bibi jole harus ratuja, perbaiki bibi coklat harus ratuja, barang bibi kalau kurang harus tuja. Nih agar perbaiki agar buling kau mau di jadi seundir tuja. Dan ini uli nu ane bagi di buling kau rata penyuluh penyuluh kami. Kalau kuya nih baik kami ini tuja. Abang mati ini nu kalau kuni boli, bara coklat ini boli, anu mati ini coklat ini. Harus tertuja, ambil bayi negara buling kau harus tuja kami, supaya puri nomor yang saya terima kami. Inde kami masana kan terima saya itu kami botol, jadi nasi kuru kami baik kebantuan itu, coklat bibi jole itu harus tertuja, nih agar balu kami. Agar mulai aku mulai ke penyuluh, ane aku penyuluh, inde sangka aku balu bibi bantuan bibi baik aku. Mak belo kutuja, harus kan kutuja. Marata ubaria ujatano magbel tuna ana sikuru depue kita. Ana marata etano sikuru pun depue, berarti itu banyak kita. Ama jadi ini majadi hasil karatu jata. Nek agar boleh. Kami sebagai pimpinan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyelesaikan kemiskinan ekstrim di Provinsi Sulawesi Tengah dengan tekad yang kuat, berkomitmen untuk secara tegas mendukung upaya penuntasan kemiskinan ekstrim yang dihadapi oleh petani kami. Melalui program-program inovatif yang melibatkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, juga kolaborasi lintas sektor. Kami berupaya untuk memberikan akses pendidikan, bantuan pertanian, infrastruktur yang memadai, akses keuangan yang lebih mudah, serta peluang pengembangan pasar. Dukungan ini merupakan cerminan komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengakhiri siklus kemiskinan bagi mereka yang menjaga ketahanan pangan daerah kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.